Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita aturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di majelis yang insyaallah mulia ini. Obrolan terkait dengan kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan Al-Qur'an insyaallah. Salam serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumul qiyamah nanti. Insyaallah kurang lebih sekitar 50 menitan ya, atau kurang gitu ya. Nah, karena tadi agak terlambat ya, qadarullah ada beberapa kendala. Insyaallah kita langsung mulai saja ya, terkait dengan agenda kita pasca Id. Nah, kemarin ataupun tadi pagi ya bertanya-tanya ketika di-share maksudnya pasca Id ini apa gitu ya. Pasca Id ini maksudnya daurahnya insya Allah nanti pasca pengenalannya dan sedikit penjabaran teknisnya gitu saja insya Allah berkaitan dengan daurah yang insya Allah kita akan adakan ya ba'da Idul Fitri ya atau pasca Idul Fitri. Nah, judulnya agak bikin bingung katanya pasca Id. Pasca Id apaan ya. Nah, insyaallah kita akan ada yang diadakan oleh Markas Al-Imam Qalun ya, agenda daurah online ada 3 saja, yaitu yang pertama daurah tajwid ilmiah ya dengan metode Maisura atau dengan panduan buku Maisura insyaallah, dan ini adalah kali ketiga sebetulnya saja kalau pembahasan atau daurah pembahasan terkait dengan buku panduan tahsin tartil Al-Qur'an metode Maisura. Ya, yang pertama kita sudah adakan bulan Januari, kemudian yang kedua kita adakan bulan April saja. Ya, Maret ya, agak lupa. Maret ya kalau nggak salah ya. Ya Maret terus Aprilnya Rasam ya. Nah, terus insya Allah nanti kita akan adakan di akhir Mei ini yang ketiga. Kemudian juga ada agenda yang berikutnya yaitu daurah serial qiraat, dan insya Allah kita akan mengkaji qiraat atau riwayat yang berikutnya yaitu qiraat Abu Amr insya Allah bagian pertama. Nah kita buat season ya 1 dan ada season 2 ya sudah insya Allah. Nah, jadi yang insya Allah kita akan adakan terlebih dahulu adalah sesi yang season 1 gitu ya, part 1 insya Allah ya, itu qiraatnya Abu Amr insya Allah ya. Nah, kemudian juga ada agenda yang lain yaitu kajian tentang ilmu Rasam Utsmani ya, atau pengenalan ilmu Rasam Utsmani, yang ini adalah sudah ketiga ya diselenggarakan yang kedua ya. Yang kedua karena kemarin sudah kita adakan di bulan April. Nah, alhamdulillah kemarin sudah selesai di penghujung April. Kemudian insya Allah nanti kita di akhir Mei atau penghujung Mei nanti kita akan adakan yang kedua ya. Dan bagaimana sih terkait dengan daurah ini ya? Nah, insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Ustadz Abu Unis Yanur Arianto hafizahullah. Kepada Ustadz Yanur saya persilakan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan program-program Markas Al-Imam Qalun yang nanti diadakan. Silakan Ustadz. Baik, jazakallahu khairal jaza Al-Ustaz Abu Hibban. Baik, alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Segala puji milik Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang mengikuti acara pengenalan daurah pasca Id ya. Alhamdulillah sebagaimana komitmen kita di Markas Imam Qalun ini, kita akan betul-betul fokus untuk menggali ilmu Quran ya. Wabil khusus Quran itu kan ada 2 ya, bagaimana yang disampaikan oleh guru kita, guru kami semua,
Dr. Kiai Haji Hasim Shahab Muhammad bahwa Quran itu ada terkait dengan lafadz, yang kedua terkait dengan makna. Kalau lafadz, maka di sana nanti ada ilmu tajwidnya, ada ilmu qiraatnya, ada ilmu rasam usmaninya, ya, kemudian dan yang segala hal ilmu terkait lafadz, ya, ilmu bahasanya dan seterusnya. Nah, kemudian dari segi makna, di sana nanti akan ada ilmu tafsir, tafsir juga beragam, ya, bil ma'thur ataupun Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan qaul ulama salafus saleh, ya, ataupun tafsir bahasa, ataupun tafsir ijaz, ya, kemukjizatan Quran, ya, ataupun tafsir kontemporer yang menganalisa dengan keadaan-keadaan hari-hari di mana masyarakat hidup di zaman sesuai dengan zaman-zaman pelajaran atau faedah yang diambil dari tafsir tersebut. Ala kulli hal, kita ingin sampai di ilmu Quran itu dengan sumul, ya, dengan syamil mutakamil, dengan sempurna, ya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajar Quran. Nah, sering ini bukan menyampingkan para guru-guru Quran, ya, yang memahami bahwa hadis ini hanya untuk guru ngaji saja. Ya, jadi kalau sudah ngaji alif ba ta, maka sudah masuk. Ya. Pendapat ini tidak sepenuhnya salah, tetap kelengkapan, ya, bahwa Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 3 hal. Yang pertama adalah ta'abbud li tilawatihi, untuk ibadah dengan membacanya, makanya lafadz itu punya keilmuan yang sangat luas. Juga untuk litadabbur, ya, untuk mempelajari ilmu-ilmunya, dan yang ketiga adalah al-amalu bihi, untuk diamalkan. Ya, sehingga Markas Imam Qaulun ini semua materinya, ya, terkait dengan ini semua. Ya, mempelajari lafadz-lafadz Quran dengan segala macam keluasan ilmunya, kemudian juga memahami mana Quran, ya, yang semoga bisa nanti ditadaburi, ya, diilmui dan diperdalam dengan diamalkan dalam kehidupan. Ala kulli hal, amanah yang diberikan kepada kami adalah beberapa ilmu terkait dengan qiraat, yaitu kita sudah sampai alhamdulillah di qiraat Abu Amr, ya, Al-Basri, ulama Quran yang hari ini boleh dibilang prakteknya sudah sangat jarang kita temui, ya, terutama di kalangan kaum muslimin yang menggunakan dalam salat-salat fardu. Ya, ini hampir-hampir ilmu yang hanya menjadi khazanah ilmiah, harus ya boleh dibilang bersedih hati, ya. Ini warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir-hampir punah kalau tidak dijaga dan dilestarikan. Ya, sehingga qiraat Abu Amr Al-Basri ini penting sekali, apalagi dengan 2 perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Ya, wabil khusus As-Susi itu sangat keunikannya luar biasa. Nah, nanti kita akan coba pelajari secara mendalam di daurah qiraah Abu Amr. Ya. Adapun yang kemarin kita sudah membahas tentang Qalun, Warsh, kemudian terakhir kemarin Ibnu Katsir, ya. Walaupun saya masih punya utang 1 pertemuan lagi insyaallah. Ya, jadi saudari tolong dicatat, ya, utang saya masih 1 pertemuan lagi, ya. Saya janji nanti belum tahu ini harinya kapan. Nanti kita coba persiapkan. Ya, tapi kita akan lanjut nanti setelah itu adalah riwayat Abu Amr Al-Basri, ya, dengan 2 perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Baik. Selain itu juga nanti akan lanjut juga tetap, ya, riwayat Hafs yang menjadi riwayat paling populer di dunia Islam hari ini, ya, menjadi kebutuhan asasi kita ketika menjadi pengajar Quran, ya, tentu riwayat Hafs, ya. Dan pendalaman riwayat Hafs ini tetap kita akan menggunakan buku dari guru kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LCMA, ya. Dan plus di daurah Maisurah kali ini, Ustaz, akan ada tambahan tentang torik-torik yang bukan hanya syatibiyah. Ya, kita akan pelajari 50 sekian torik, ya,
yang kemarin banyak yang pernah Ustaz, kita bacaan hafs modelnya seperti ini, ada yang lain nggak? Loh banyak. Baru satu torik istilahnya, satu paket bacaan, satu jalur periwayatan. Nah, nanti kita juga akan coba selain dari torik yang kita hari ini pelajari ini, ada nggak torik yang lain? Ya, dan ternyata banyak ya, bahkan kemarin ada Ustadz minta tolong dicontohkan ya, bagaimana? Ya sudah, kalau begitu nanti kita akan coba pelajari dengan torik-torik yang lain supaya pandangan kita ya terhadap riwayat Hafs ini enggak satu apa namanya satu jenis ya, bahkan nanti akan kita temui beragam bacaan-bacaan yang riwayat Hafs juga sebenarnya sudah banyak ya ragam-ragamnya. Baik. Juga nanti kita akan pelajari Rasm Utsmani. Ya, ini ilmu langka luar biasa. Sekitar sebulan ke belakang kemarin ya, kita pelajari Rasm Utsmani. Alhamdulillah beberapa peserta intensif karena belum terlalu banyak ya. Kita pelajari di siang hari kemarin itu bisa dibilang jungkir balik mempelajari Rasm Utsmani dengan referensi yang hari ini masih sangat minim. Ya, kita dapati Pak Kiai Fatoni ya, guru kita semua punya buku yang beberapa yang membacanya itu curhat, Ustaz saya baca kok pusing. Sehingga butuh sekali penjelasan yang mendasar ya, bagaimana cara memahami buku tersebut. Ya, sehingga Rasm Utsmani ini harus kita lestarikan ya, karena kelangkaannya sudah sangat luar biasa, maka kita akan pelajari juga Rasm Utsmani. Ya. Detail harinya nanti mungkin bisa disambung di berikutnya, Ustaz, ya, sambil kita bertanya jawab mungkin. Kurang lebih ada 3 materi ya, insya Allah yang diamanahkan kepada kami, yaitu daurah riwayat qiraat, ya, daurah qiraat. Satu adalah penyempurna dari Ibnu Katsir, kemudian lanjut langsung nanti riwayat Abu Amr Al-Basri ya, atau qiraat Abu Amr Al-Basri dengan 2 periwayat Adu dan Susi. Yang berikutnya adalah riwayat Hafs tetap menggunakan Maisura, plus kita akan coba buka nanti bagaimana torik selain Syatibiyah ya, torik Thayyibah, dan nanti coba kita akan perpanjang di sana bahasannya. Juga amanah ketiga yaitu ilmu Rasm Utsmani. Itu mukadimah yang bisa kami sampaikan, Ustaz, supaya amanah Quran kita ini bisa tersampaikan ya, dan mudah-mudahan semuanya bisa bersama-sama menjadi pejuang Quran insyaallah taala. Saya kembalikan ke Al-Ustaz Abu Iban, tafadhol. Ya. Alhamdulillah. Sedikit gambaran saja terkait dengan program kita nantinya. Yang insya Allah nanti akan menggunakan beberapa panduan khususnya untuk yang pembahasan riwayat Hafs ya, saja. Lebih ke tajwid ya sebetulnya ya dominannya. Kalau kita menggunakan buku ini saja, buku Maisura ini, ya nanti insya Allah jadi panduan selama daurah nanti untuk yang Maisura, dan insya Allah ini nanti bisa dimiliki oleh setiap peserta bagi yang belum memiliki ya. Ya karena di sini nanti cukup lengkap. Ya kalau di sini kan dikatakan memiliki buku bisa ya menyerap 70% itu saja. Nah, ingin menyerap sampai 100% ya miliki buku ini dan ikuti pelatihannya kan itu saja. Nah, insya Allah kita coba ya, kalaupun nggak 100% banget ya jangan sampai bawa banget ya sampai 70% gitu ya. Dan 70% ini juga kalau yang paling pintar ya istilahnya mungkin cerdas lah gitu untuk memahaminya buku ini. Tapi kenyataannya ada beberapa dosen juga yang istilahnya sudah dokter juga memahami ini ternyata pusing juga. Akhirnya tetap aja belajar ini juga itu ya. Baik. Nah, kemudian nanti untuk Rasm kita salah satunya menggunakan ini saja buku dari beliau. Jadi dua-duanya ini adalah buku dari
Dr. Ahmad Fatoni ya, Dr. Kiai Ahmad Fatoni OSMA insyaallah. Nah, ini jadi buku panduannya, tapi tetap nanti kita akan perluas bahasannya ya selama 30 kali pertemuan ya. Satu kali pertemuan kurang lebih 1 jam saja. Untuk yang Insyaallah. apa namanya? Maisura dan juga Rosam ya. Tajwid Maisura, kemudian ilmu Rosam insyaallah setiap kali pertemuannya 1 jam. Jadi kurang lebih ada 30 jam Mas ya. Masyaallah. Nah, kemudian nanti kalau untuk yang daurah qiraat durasinya sekitar 4 hari saja. Untuk yang Abu Amar yang 41 nanti atau bagian pertama insya Allah selama 4 hari ya sebagaimana daurah-daurah sebelumnya ya insya Allah. Insya Allah kita akan mulai nanti kita langsung sebutkan aja Ustaz untuk tanggalnya ya supaya ada gambaran. Boleh Ustaz, silakan. Ya, jadi insya Allah kita akan mulai tanggal 17 Mei ya. Hari Senin tanggal 17 Mei itu yang akan kita mulai adalah daurah Maisura nanti, tajwid Maisura hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dan insya Allah akan terus berlangsung sampai 30 pertemuan ya atau 30 jam. Kemudian juga di hari yang sama ya. Oh ya tadi waktunya saja. Waktunya kalau untuk tajwid Maisura yang malam saja. Malam pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Waktu Indonesia Bogor gitu ya. Tinggalnya di Bogor. Ya. Nah, itu insya Allah dimulai pukul 20 sampai 21 ya. Nah, ya waktu yang lain tinggal menyesuaikan saja ya. Nah, kemudian yang dimulai di hari yang sama juga tanggal 17 Mei hari Senin 17 Mei 2021 adalah kajian qiraat saja, betul ya, yang qiraat Abu Amr insya Allah. Ya, baik. Kemudian nanti untuk rosamnya insya Allah kita akan mulai hari Senin juga, tapi di tanggal yang berbeda yaitu tanggal 24. Ya, waktunya sama seperti pembahasan qiraat yaitu pukul 16 sampai pukul 17 kurang lebih ya waktu Indonesia Barat atau waktu Bogor. Ya, itu untuk nanti pembahasan daurah qiraat dan juga ilmu Rasul Utsmani. Cuman beda tanggal saja nanti. Ya. Baik. Kurang lebih itu ya untuk waktunya. Sedikit bocoran waktunya. Insyaallah nanti kita juga akan sebarkan juga. Ya, baik. Kita akan coba jawab satu persatu saja pertanyaan. Ini sudah mulai ada yang bertanya atau berkomentar, nanti bisa kita tanggapi ya saja. Nah, baik. Kita akan mulai dengan barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, interaktif ya. Ya, kita persilahkan. Kalau bagusnya lagi ya mungkin raise hand dulu ya. Atau mau langsung sekarang diperbolehkan. Silakan ada peserta atau hadirin yang ingin bertanya secara langsung barangkali. Bapak-bapak, ibu-ibu atau ustadz-ustadzah silakan yang ingin bertanya langsung. Ada berapa orang ini? Assalamualaikum, saya Kemala, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin tanya tentang daurah rasamnya itu kapan, Ustadz? Pembentangan rasam. Ya. Baik. Kalau waktu sudah, Bu, itu saja. Atau ada yang lain, silakan. Waktunya sudah ada ditentukan, Ustadz? Ya, tadi barusan saya sebutkan. Yang rasam ya, Bu ya? Tapi kan tadi bertumpuk-tumpuk tuh antara kiraat dan rasam, jadi kurang jelas tadi. Yang saya baik. Tadi, saya sebutkan satu persatu ya, Bu ya. Ya. Daurah yang pertama yaitu daurah yang pertama ya, baik. Daurah yang pertama adalah tajwid Al-Qur'an metode Maisura ya, riwayat Hafs. Itu kita mulai hari Senin, hari Senin tanggal 17 Mei 2021. Waktunya adalah pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat atau waktu Bogor. Ya. Itu yang pertama ya, Bu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu daurah qiraat Abu Amr 41 atau bagian pertama. Itu kita mulai hari Senin tanggal 17 Mei 2021
pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Waktu Bogor ya, insyaallah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, Daurah Ilmu Rasam. Itu kita akan mulai di hari Senin tanggal 24 Mei 2021 pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, waktu Bogor. Jadi waktunya sama dengan Gimana Bu? Waktunya sama dengan apa? Dengan kiroat. Ya, gimana Bu? Tadi sebenarnya terputus. Waktunya sama dengan kiroat mungkin ya? Yeah. Ya, cuma beda start saja ya. Nah, beda start saja. Jadi tadi kalau yang pertama yang Tajwid Maisura itu 30 hari atau 30 kali pertemuan lah lebih tepatnya. Kalau untuk yang kedua kiroat kita 4 kali pertemuan saja. Kemudian kalau yang ketiga yang ilmu rasam itu 30 kali pertemuan insyaallah. Baik. Seperti itu Bu Kamala. Ya, makasih. Sudah jelas ya mudah-mudahan ya. Sudah dicatat insyaallah. Ya, insyaallah juga nanti akan di-share kok Bu ya. Ininya flyer dan broadcast insyaallah. Ya, sama-sama. Baik, barangkali hadirin yang lain ada yang ingin bertanya secara langsung? Silakan. Boleh raise hand ataupun mungkin langsung buka mic-nya. Sepertinya belum ada saja. Kalau belum mungkin kita coba. Ya, dari ini ya. Ya, yang pertama dari Bu Kamala tadi ya. Ini ada sedikit ini. Ya, betul saya dinantikan sesi lanjutan Ibnu Katsir ya. Masih banyak yang menggantung. Ini gimana Ustaz? Kemarin bisa menggantung, ini gimana? Ngeri kalau digantung-gantung begitu. Baik, alhamdulillah. Ada satu materi memang yang memang belum kita sampaikan dan itu merupakan keunikan dari Ibnu Katsir ya. Ya jadinya rahasia. Ya, artinya amanah ilmu itu memang belum kami sampaikan ya, supaya belajar itu kan at-thariqah ahammu minal madah ya. Jadi kami di Markas Imam Qaulun ini diberikan amanah untuk mencari metode terbaik ya, di dalam memasyarakatkan qiraat. Jadi semenjak kami mendapati Qaulun, kemudian riwayat Warsh, ya, kemudian lanjut kemarin Ibnu Katsir, ya beberapa menghasilkan kesan-kesan yang berbeda. Karena memang metodenya juga kami sedang mencari, ya, metode terbaik seperti apa yang bisa memudahkan untuk dipahami oleh masyarakat. Ya, jangan sampai peserta daurah Markas Imam Qaulun ini menghadapi kesulitan yang lebih berat dari apa yang kita alami. Ya, kita dulu belajar qiraat kan jungkir balik, Ustaz. Harus ngafal dalilnya ya dari satu biahnya, kemudian harus nyetor ke guru itu keringat dingin. Kemudian teman-teman yang ya pengen bertanya juga aksesnya sangat sulit gitu ya. Sehingga gimana nih caranya supaya dengan adanya media hari ini kita bisa memudahkan ya seseorang untuk memahami ilmu qiraat ya, sehingga kita berusaha prioritaskan untuk yang mudah-mudah dulu ya, dari pertama riwayat Qaulun itu yang paling mudah dulu ya, kemudian kita naikkan levelnya sedikit ya di riwayat Warsh ya, kemudian kita coba detailkan beberapa hal di riwayat Ibnu Katsir, tapi hasilnya target tidak terlampaui, sehingga tidak semua materi bisa tersampaikan. Ya, sehingga ini menjadi evaluasi buat kita, karena peserta juga bermacam-macam latar belakang. Ya, gimana caranya baik yang awam, yang pertengahan maupun yang sudah profesional, ketika mengikuti daurah tetap mendapatkan faedah. Ya, sehingga ya mohon bersabar ya. Sampai nanti mudah-mudahan kita bisa mendapatkan metode terbaik ya, materi tersampaikan semua dengan mudah, dengan
jenjang yang bisa diikuti oleh kalangan apapun. Ya. Sehingga harapannya semua bisa mengambil faedah. Ya. Dan PR buat kita memang untuk Ibnu Katsir perlu satu pertemuan lagi insya Allah Ta'ala. Demikian Ustaz. Ya baik, alhamdulillah. Dinantikan ya Ustaz. Insya Allah. Mungkin sedikit saran Ustaz. Untuk penyampaiannya mungkin saat praktek pembacaannya itu mungkin belakangan aja ketika masih ada waktu begitu kan untuk peserta. Jadi mungkin bisa Ustadz yang mencontohkan dan kemudian ketika di akhir sesi, di akhir daurah ini masih ada waktu gitu, nah baru diberikan kesempatan pada peserta. Jadi mungkin dengan demikian jadi bisa tercover semua materi kan, baru kasihkan kesempatan untuk peserta mempraktekkan bacaannya. Itu sekedar saran aja Ustaz. Ini saran berharga sekali Ustaz ya. Jadi mohon juga kepada teman-teman semua ya, para peserta daurah bisa proaktif ya, harapannya bisa proaktif. Setiap kita melakukan daurah kan di sana ada sesi testimoni, sesi saran, kritik dan saran ya untuk kebaikan bersama ya, supaya kita bersama-sama nih membangun sistem ya, agar yang kita pelajari ini jariahnya juga mengalir kepada yang memberikan usul dan saran ya. Jadi Markas Imam Qaulun kan membuka pintu selebar-lebarnya untuk kebaikan bersama kan ya, dan Markas Imam Qaulun juga menerima saran, kritik dan segala hal insyaallah Ustaz ya. Baik, terima kasih jazakallahu Al-Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik. Silakan saya kembalikan. Berikutnya barangkali ada yang mau langsung lagi bertanya. Kalau belum ada. Assalamualaikum. Belum ada yang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diperkenalkan diri dulu, Ustaz. Mau bertanya, Ustaz. Ya, dengan siapa, Ustaz? Agus Santoso. Ya, dari Klaten. Ya, silakan. Ya. Ini tanya tentang nanti untuk daerah selanjutnya, misalnya daerah Qaulun sama Waras itu dengan Syekh Ahsan apakah berlanjut atau khusus bulan Ramadan saja? Jazakumullah khairan. Baik. Ya. Waalaikumsalam, Ustaz Agus. Ya, ini Anda yang jawab, Ustaz ya? Ya, silakan Ustaz. Ya, ini terkait dengan program yang lain, nggak masalah mungkin Ustaz ya. Ya, jadi kebetulan Ustaz Agus memang peserta ya, salah satu peserta daurah juga untuk yang bersama dengan Syekh Hasan ya, untuk berbagai riwayat juga. Kita alhamdulillah memang ada program lain juga saja bersama dengan Syekh Hasan langsung dari Mesir, beliau live streaming via Zoom untuk praktek. Jadi full praktek kalau dengan Syekh Hasan saja. Nah, jadi full praktek untuk pembacaan Al-Qur'an 30 juz ya sampai khatam dengan sistem munawabah ya. Nah, itu alhamdulillah kemarin sudah kita selenggarakan di awal Ramadan, bahkan sebelum Ramadan. Alhamdulillah baru selesai atau khatam ya. Ini mungkin salah satu agenda juga yang bisa dilanjutkan ya setelah pembahasan materi saat ya barangkali ya. Kalau ingin full dan juga pengambilan ijazah sanad insyaallah ya bersama dengan Syekh Hasan ya, untuk ikhwan dan akhwat boleh ya. Walaupun juga ada yang khusus akhwat pun ada, yaitu dengan Syekhoh, tapi kalaupun mau ikut dengan Syekh Hasan pun tidak masalah ya. Itu alhamdulillah kita sudah kemarin Asim selesai khatam 30 juz, kemudian juga kemarin Qaulun juga. Jadi beriringan saja. Hari ini Asim, besoknya Qaulun, besoknya Asim lagi, besoknya Qaulun. Alhamdulillah khatam di 20 hari ya, Ramadan hari ke-20 ya kemarin, atau 20 berapa kemarin ya. Itu baru selesai alhamdulillah, dan insya Allah nanti akan berlanjut terus dengan riwayat-riwayat yang lain atau qiraat-qiraat yang lain gitu ya. Nah, itu nanti Ustadz Agus dan juga yang lainnya peserta yang sudah ikut ataupun yang berminat untuk ikut mungkin nanti bisa menantikan setelah Idul Fitri pun beliau memang ada agenda juga
untuk mengadakan kembali yang insya Allah akan diselenggarakan oleh Markas Imam Qaulun. Ya, jadi seperti itu saja, kurang lebih singkat saja, karena apa namanya, untuk saat ini kan kita fokus yang materi ya. Kalau untuk praktek silakan nanti ditunggu infonya, baik itu di channel Telegram ataupun di grup Markas Imam Qaulun. Seperti itu Ustaz ya, insya Allah. Waalaikumsalam. Ya, kalau perkiraan sih sedikit perkiraan saja, insya Allah di bulan Juni saja. Kalau misalkan nanti apa namanya mau menunggu untuk daurah berikutnya nanti di bulan Juni insya Allah dengan riwayat Wars atau Ibnu Katsir nantinya, insya Allah. Jadi berkelanjutan. Kemarin Ustaz Januar sudah menyampaikan materi tentang Ibnu Katsir, nanti prakteknya dengan Syekh Hasan sekaligus pengambilan ijazah Allah ya. Baik. Barangkali dari hadirin yang berikutnya ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, harapannya semua teman-teman bisa aktif ya di semua program yang diselenggarakan oleh Markas Imam Qaulun ya. Jadi bisa mengejar ilmu di royahnya juga bisa dapat, riwayahnya juga bisa dapat ya. Dan insya Allah tentu semua akan difasilitasi maksimal ya oleh Markas Imam Qaulun ya, insya Allah. Ya, betul. Kalau dengan bangga kita persembahkan ya sudah. Insyaallah. Baik, yang berikutnya Ustadz Ustadzah atau hadirin hadirat yang ingin bertanya secara langsung barangkali sebelum nanti dibacakan dari chat Zoom ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Sebenarnya masih belum saja. Mungkin kita bacakan lagi kalau belum ada. Tapi kalau ada silakan langsung saja. Ya, kalau belum, kita bacakan dulu yang berikutnya. Ustadz Eri dan Ustadz Januar, daurah-daurah tersebut akan continue dilakukankah dari Bu Endang? Kalau nggak salah ini yang dari Abu Dhabi ya, Bu Endang ya, dari Uni Emirat. Baik, silakan Ustadz. Ya Ustadz, soalnya bulan Mei ini saya belum bisa ikut yang Maisura dan yang Rasam Usmani. Paling saya bisa ikut yang Abu Amr gitu. Saya udah pernah ikut Maisura sama Ustadz Januar, tapi kayaknya saya mesti ulang lagi karena saya dapatnya kemarin cuma 45% kali. Nggak ada bukunya, soal. Jadi saya baru Juli, insya Allah baru bisa mudik. Jadi nanti kalau udah mudik, ambil bukunya semua, saya mau ikut lagi gitu kelasnya. Saya tanya apakah ada continue gitu, ini apa daurah-daurahnya itu. Gitu. Baik, silakan Ustadz Januar. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum Muhammadin. Insyaallah ya, selama hayat masih di kandung badan ya, kita akan menyampaikan amanah ilmu ini sampai ke para peserta nanti kalau bisa harus jadi pengajar gitu ya. Jadi Markas Imam Qaulun ini juga akan insyaallah jadi lembaga kaderisasi ya. Jadi harapan kami semua para peserta daurah jangan berhenti di satu titik atau di satu tingkatan ya, tapi kalau bisa harapan kami sesuai dengan nasihat atau boleh dibilang wasiat ya dari Dr. Kiai Haji Yasin Shalal Muhammad ya, beliau menyampaikan kalau bisa ya majelis-majelis qiraat, majelis-majelis Quran itu dibuat berjenjang, kemudian bisa melahirkan lagi nanti guru-guru ya sesuai dengan Rasulullah SAW tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu ya. Jadi mohon para peserta daurah nanti berpikirnya jangan cuma saya belajar untuk diri saya sendiri, wah jangan ya, harus belajar yang suatu saat nanti akan harus siap menjadi pengajar ya. Jadi ilmu-ilmu yang ada di para guru-guru di Markas Imam Qaulun ini kalau bisa ambil serap semuanya ya dari para masyayikh dan masyayikhnya, para guru-guru yang sudah insya Allah sudah teruji lah ya keilmuannya ya, ambil ilmunya dan bersiap-siap atau persiapkan diri untuk juga menjadi pengajar nanti, entah pengajar juga di Markas Imam Qaulun ataupun pengajar di masyarakat ya. Jadi kalau pertanyaannya ini kontinu atau tidak, insya Allah akan terus menerus, bahkan kalau bisa nanti pengajar Rasul Usmani bukan lagi saya gitu ya, pengajar qiraat nanti bukan lagi saya ya, tetapi lulusan dari daurah-daurah kita ini kelak mudah-mudahan bisa juga menjadi pengajar. Ya, kemarin misal ya di Rasul Usmani itu beberapa peserta ya ada yang siap ya, siap tapi juga ada yang seperti mau kabur. Belum siap katanya ya, proses ya
Nggak boleh ya, niat kabur nggak boleh ya. Jadi kalau udah nyemplung di bidang ilmu, ya siap untuk mengajarkan ilmu. Ya, jadi kontinuitasnya ini justru kami pertanyakan di peserta. Ya, peserta ini mau nyoba saja atau mau serius belajarnya nih ya. Kalau mau belajarnya serius, berarti harus terus-menerus sampai Anda nanti menjadi guru. Nah, harapannya seperti itu, Ustaz. Ya. Mungkin tambah dari Ustaz Abu Iban, silakan. Ya baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ya jadi kalau ditanya continue tentu kita sangat berharap ya, Ustaz, ya, continue. Bahkan kalaupun misalkan hanya beberapa program saja sedikit, tapi kita bisa terus mengadakan saja, menyelenggarakan untuk kaum muslimin insya Allah ya, Ustaz, ya, dari berbagai agenda yang ada insya Allah ya. Baik, dan selain program yang diadakan yang diisi atau dengan pemateri Ustadz Januar pun sebenarnya kita sudah banyak ya program yang lain yang alhamdulillah kita continue terus ya. Ada pembelajaran bahasa Arab ya dengan Ustadz Ahmad Nur Hanafi LC ya, alumni dari Universitas Islam Madinah, alhamdulillah. Kemudian juga nanti insya Allah di mulai akhir Mei pun atau awal Juni nanti kita diperbantukan dengan dari Lipia juga ya. Nanti ada Ustadz Amrullah juga. Ya, jadi alhamdulillah ya, kalau tadi dibilang lulusannya insya Allah sudah teruji, insya Allah sudah teruji di berbagai universitas sudah, gitu ya. Bahkan kita juga langsung dengan masyaikh dan syekhot, gitu ya. Ada Syekh Hasan ya langsung dari Mesir ya. Nah, kemudian juga ada Syekh Solihah juga ya, pengajar qiraat ya, sugro dan kubro juga nanti ya. Nah, terus mengadakan inovasi-inovasi baru gitu saja, baik dari sisi pengajaran ataupun materi-materi yang ada yang kita suguhkan untuk kaum muslimin ya, terutama seputar Al-Qur'an ya, bahasa Arab dan Al-Qur'an insya Allah kita akan terus adakan. Dan bahkan kita pun punya agenda nanti kita buat kursus-kursus saja ya, semacam daurah lah mirip gitu ya, tapi lebih intensif gitu ya, dan mengkhususkan di beberapa bidang keilmuan, misalkan nanti pembahasan tentang fikih muamalah, nah misalkan di bagian apa, misalkan pegadaian ya, jual beli dan yang lain-lain gitu ya. Nah insya Allah nanti kedepannya kita akan terus adakan yang semuanya itu tentu untuk kebaikan kaum muslimin, dan kita memang berusaha juga mengadakan supaya lebih terjangkau gitu ya, sehingga semua bisa menikmati ya. Nanti ada yang gratis ya, kemarin juga kita adakan yang gratis saja. Nah, dan Ustadz ada seperti yang gratis juga lah, istilahnya free lah gitu. Ya, tanpa dipungut biaya, dan juga ada yang biayanya terjangkau, tapi memang ada juga yang biayanya mungkin perlu disesuaikan lah gitu. Baik. Masih cukup nggak Ustadz ya waktunya, Ustadz? Ya, halo Ustadz. Ya, Ustadz, di sini sudah mulai adzan nih, santri sudah mulai bersiap-siap. Oh ya, baik. Tapi ini ada 2 pertanyaan lagi, gimana Ustadz? Bisa di-cancel dulu adzannya? 3 menit ya. Baik, saya minta izin 3 menit ya. 3 menit, baik. Ya. Baik. Mungkin pertama tentang silakan Ustadz. Ini di chat ada yang menanyakan, Bismillah Ustadz, Rasulullah SAW sering menggunakan qiraat. Baik. Qiraatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya adalah yang datang dari Jibril alaihissalam. Ya, qiraat siapa? Semua qiraat, dan tidak boleh ya. Ini pertanyaan yang tidak harus dijawab spesifik ya. Kalau saya nanti sampaikan qiraat Nafi, kenapa? Karena dari Madinah langsung ya. Nanti akan mengurangi qiraat yang lain ya, sehingga pertanyaan seperti ini jawabannya nanti via daurah ya. Kemudian untuk kelas tahsin tahfidz kapan Ustaz? Ada, insya Allah segera. Ya. Terkait biaya bagaimana biar bisa prepare, nanti langsung kontak peserta. Sebenarnya sudah ada Ustaz ya untuk privat ya. Monggo ditutup. Ya. Langsung ke kontak person yang ada di ya, baik. Nanti untuk lebih jelasnya insya Allah nanti kita share di beberapa media ya, Telegram, dan mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk lebih memperjelas lagi barangkali, tapi untuk sementara silakan langsung hubungi untuk lebih lanjut. Baik,
para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir, dan juga kepada Ustadz Yanwar yang sudah berkenan untuk berbincang bersama ya di talk show ini terkait dengan beberapa agenda program yang insya Allah beliau isi nantinya ya. Baik, mungkin itu dulu saja. Insya Allah kita cukupkan untuk pertemuan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.